Dedi kok nggak pulang-pulang sih? Mami kan kesian di rumah sendirian. Tidurnya sendirian. Kalau nggak tidur sama Roland, tidur sama Helena gitu kan. Kata dedinya bilang, Dedi nggak mau ketemu mami kamu, gila. Dia bilang, NO ini keliling dunia loh, menghambur-hamburkan uang gitu, buang-buang duit. Sirik ya, dia bilang kayak gitu. Mom, are you sure? Stop lying, dia bilang kayak gitu. Terus saya komen di bawahnya, kalau ini bener Elora tolong telepon mami. Kalau bukan, kalau nggak telepon berarti bukan. Susternya di situ muncul. Itu benar non, itu Elora. Non stop deh posting podcast. Kita udah sangat menghargai non ya. Non jangan drama deh. Ya pemirsa, kali ini kembali lagi di Ngopen, Ngobrol Penting bersama saya Rani, bersama Kak Lani dan Kak Adlina yang abis dari Polda nih. Iya. Bisa diceritain gak sih mungkin ada apa nih ke Polda kali ini agendanya? Kami tadi datang berdasarkan adanya pemanggilan untuk keterangan dari klien kami. Jadi di sana dijelaskan bahwa dari awal kronologi apa sih yang dirasakan sehingga adanya beban psikis terhadap ya KDRT itu sendiri ya gitu. Jadi klien kami tadi menjelaskan dari awal pernikahan, lalu ada beban-beban psikis yang ternyata tuh sampai dikriminalisasi. Ya. Itu sih sebenarnya. Berarti dijelaskan semuanya di sana. Mungkin seperti apa sih Kak KDRT yang didapatkan di situ oleh Kak Lani dari suami? Selama pernikahan itu beliau kalau ribut sama saya, ada pecekcokan itu selalu ada kata-kata kasar, kebun binatang semua keluar, bahkan sampai menghina segala macam ya. Udah gitu tonnya juga keras, memaki gitu ya, buat saya down beberapa kali. Dan ya puncaknya setelah saya dilaporkan, dipenjarakan, diusir, barang-barang saya disingkirkan ke garasi, suruh ambil sendiri. Udah gitu tidak dinafkain. Dan lebih parah, yang parah-parahnya lagi saya disuruh ke rumah sakit jiwa. Suami saya sendiri juga dia menyampaikan ke anak-anak saya, satu contoh dia mengajak anak-anak saya keluar makan gitu ya. Dedi kok nggak pulang-pulang sih? Mami kan kesian di rumah sendirian, tidurnya sendirian. Kalau nggak tidur sama Roland, tidur sama Helena gitu kan. Kata dedinya bilang, Dedi nggak mau ketemu mami kamu, gila. Sakit jiwa itu. Mamimu itu sakit jiwa, berkali-kali ngomong kayak gitu, dan anak saya sendiri yang menyampaikan kepada saya. Oke, mendapatkan perlakuan seperti itu, diserang secara psikis oleh suami sendiri melalui, dan itu didengar sama anak-anak, itu tentu menjadi hal yang menyakitkan ya buat seorang ibu dan juga istri gitu. Mungkin apa sih Kak pada saat itu yang Kak Lani lakukan gitu? Saya mencoba hubungin beliau dan beliau tidak pernah ada menjawab ya, WA juga nggak dijawab. Terus saya pindah ke mertua saya untuk istilahnya mencari pembelaan dari mertua saya, karena kan di rumah itu saya tinggal sama mertua saya, tapi mertua saya malahan bilang, udahlah kamu nggak usah ungkit-ungkit masalah itulah ke Koko, itu kan adalah sebagian dari hidup dia juga gitu, bagian dari hidup dia juga, jadi nggak usah lah ditanya-tanya lagi kayak gitu. Jadi saya meminta pembelaan kepada siapa lagi, mertua saya aja udah pasti belain anaknya gitu. Oke. Setelah podcast beberapa kali ya Kak, Ya. kita sempat ketemu juga dan melakukan gelar perkara khusus dan tadi juga ke Polda. Akan ada perkembangan apa lagi sih mungkin dari sisi hukumnya nih Kak Adlin? Baik, sebenarnya kan tujuan kami sampai speak up ke beberapa podcast itu kan pasti memang ada tujuannya ya. Tujuannya hanya sebenarnya simpel, yaitu dipertemukan klien kami dengan anak-anaknya. Namun memang jika hal itu tidak terjadi, pastinya kami akan terus mencari jalan. Contohnya kita bisa ke Komnas HAM, kita akan juga ke Komnas Perempuan dan juga ke beberapa instansi. Dan kami juga optimis agar permasalahan ini bisa naik ke RDP. Oke. Dan itu semua sedang diupayakan. Iya. Oke, Kak, kita melihat bahwa ada dari kuasa hukum mertua menyebutkan bahwa kriminalisasi itu tidak ada. Itu semua tidak, karena semua apa yang terjadi sama
Kalani itu masih disupport sama mertua dan suami. Iya. Mendengar itu gimana Kak? Kalau memang disupport, udah pasti kan ada buktinya ya kayak entah itu bukti transfer atau apa. Kalau memang benar-benar mereka mengaku memfasilitasi dan membiayai saya itu, tolong diungkapin lah kebenarannya. Tapi kan Dibuktikan. dibuktikannya secara jelas gitu. Oke. Tapi kan pengacaranya sempat bilang bahwa sampai 10M gitu. Wah. Hitung-hitungannya sampai 10M. Gimana nih? Sebenarnya beban itu terjadi sebenarnya siapa yang mendalilkan, dia yang harus membuktikan gitu. Jadi saya bahkan berterima kasih kalau saudara SS sudah mengeluarkan kalimat 10M. Berarti beliau harus membuktikan bagaimana urusan uang 10M itu sampai terbitnya adanya kriminalisasi gitu. Jadi saya meyakini bahwa apa yang kami lihat dengan jelas dan itu sudah berikut bunga itu nggak sampai 2M kurang lebih. Jadi nilai 10M itu dasarnya dari mana gitu. Mau membantah atau menjelaskan gak sih Kak? Kayak misalkan di sana selama di Aussie party sampai 500 juta untuk sewa tempat dan lain-lain. Gimana? Kalau nyebutin 500 juta, menyebutkan 800 juta itu kan pasti ada data ya kayak bisa ditunjukkan, bisa dibuktikan secara jelas gitu. Mana mungkin saya menyewa gedung tempat sampai ratusan juta ngalah-ngalahin orang nikah gitu ya untuk pesta-pesta. Walau itu benar ya, bisa dibilang disangkan lah setiap hari saya pesta misalnya gitu. Itu kan atas dasar saya izin sama suami saya, dan yang mengeluarkan uang itu kan suami saya, tidak ada unsur paksaan. Tidak ada unsur tipu daya atau mencuri, memaksa, menodong dia, memeras dia, nggak ada. Itu atas dasar saya misalnya saya mau memestakan anak-anak saya gitu ya. Saya kan minta izin sama suami saya dulu. Jadi pestanya bukan terhadap kepentingan pribadi dari klien kami. Jadi pestanya untuk kepentingan anak-anak. Jadi pesta anak-anak gitu, dan itu izin kepada suami. Oke. Jadi itu yang dibilang bahwa itu menghambur-hamburkan uang. Oke. Nah, ada lagi saya mau tanya sih sebenarnya, mau tahu aja gitu. Beberapa kali akhirnya muncul di media memperjuangkan apa yang seharusnya diperjuangkan. Ada nggak sih Kak mungkin serangan-serangan yang diterima gitu? Nah, dari itu banyak sekali ya kayak coba tolong di Ya kami juga kan baru pulang ya dari Lampung karena ada panggilan di sana. Lalu memang terus terang dari akun pribadi saya mendapatkan beberapa teror. Lalu klien kami juga bahwa ada oknum, saya bisa bilang oknum karena adanya nada pengancaman yang dimana akan datang ke Lampung dan balik juga tidak dalam kondisi baik-baik saja. Dan itu kami sudah bercerita kepada Kapolda Lampung dan kami disupport penuh agar posisi kami dimanapun ya selepas dari Lampung pun kita aman. Oh, Gitu. LPSK? Melibatkan LPSK kah atau seperti apa? Insya Allah besok kita akan ke LPSK. Oke. Gitu. Kalau dari Kalani sendiri mungkin seperti apa yang diterima? Saya baca akun yang ada Pak SS menyatakan pembelaan dia itu. Di situ ada komen-komen, salah satu contohnya begini, kan NO gitu ya, inisial NO. Yang diduga NO ini yang menyamar sebagai nama lain tersebut. Dia bilang, NO ini keliling dunia loh, menghambur-hamburkan uang gitu, buang-buang duit, sirik ya, dia bilang kayak gitu. Berarti kan menunjukkan bahwa siapa dia itu loh, si NO ini gitu. Diduga NO ini yang sudah menyamar pakai akun-akun fake account untuk menyerang saya di komen-komen itu, dan dia sangat menjelaskan sangat jelas sekali ya. Detail. NO keliling dunia loh, menghambur-hamburkan uang, buang-buang duit, sirik ya, dia bilang kayak gitu. Oke, yang sampai menyebutkan bahwa suami ke-1, kedua, ketiga, suami ketiga gitu. Nama-namanya dijelaskan seperti itu, terus pakai foto saya, dibilang Spilani manipulatif kayak gitu. Di situ kan kelihatan ya, maksudnya motifnya bagaimana gitu. Paling tidak kita semua kan sudah cerdas nih mencermati ya. Kenapa ada beberapa akun fake account, dan itu ketika kita sudah cek memang benar-benar dia buzzer. Oke. Buzzer yang dimana dia head comment
lalu dia membuat suatu akun yang bernama klien saya, seakan-akan klien saya ini seperti yang apa yang dituduhkan. Padahal kita semua bisa lacak kalau itu bukan akun real. Iya, Ya, bisa dilacak itu semua dari Iya. emailnya. IP-nya semua sudah dipegang. Jelas, Berarti jelas. akan ada langkah hukum. Pasti. Pasti. Gitu. Karena kita untuk di kasus ini kan memang bukan hal yang sepele ya. Akan banyak serangan juga, saya sudah paham. Jadi persiapan-persiapan kita juga sudah matang. Oke, ini kan masyarakat juga akhirnya menilai bahwa yang dilawan ini cukup berat ya. Iya, gitu. Orang besar juga gitu. Ada kekhawatiran nggak sih Kak sebenarnya? Dari diri saya nggak ada, karena saya yakin apa yang saya utarakan itu semuanya benar, dan saya percaya dengan kuasa hukum saya yang akan membantu saya untuk mengungkapkan keadilan saya. Oke, Kak sedikit menyinggung dong dari pernyataan SS kuasa hukum pihak sebelah ya, pihak sebelah. Katanya anak-anak sendiri Ya. kalau mau ketemu akan difasilitasi. Iya, betul. Dan beliau juga sempat menyebutkan bahwa dia aja nggak pernah ngurus anak, Ya. Kalani maksudnya. Dan apa-apa selalu memerintah pihak ART, Ya. asisten. Mungkin seperti apa? Dari awal saya melahirkan anak-anak saya sampai terjadinya keributan 2024 kemarin, anak-anak saya itu baik-baik aja sama saya. Saya punya bukti video chatting bahwa tuh sayangnya minta ampun sama maminya, mau tidur sama maminya. Jadi terus kalau misalkan dedinya itu suka kayak bercanda nyalahin maminya, atau oh maminya begini, mami begitu, wah pasti Elora itu langsung, Dedi nggak boleh kayak gitu ya, ini mami aku nih, my mom. Oh pokoknya defense ininya tuh sangat besar sekali untuk saya gitu. Bukti-bukti chatting, video semua ada gitu. Tapi setelah masalah ini udah terjadi ya, anak-anak saya sama sekali nggak mau terima telepon, nggak mau angkat telepon, dan susternya bilang sibuk, nggak mau, anaknya nggak mau, jangan dipaksa. Itu kan suatu perubahan yang sangat besar ya, gitu. Tapi kan ada rencana untuk menemui anaknya sendiri atau Saya seperti apa? upayakan terus saya mau ketemu anak saya gitu. Kalau yang pertama dan yang kedua sebenarnya nggak ada masalah ya, karena kan ya susternya itu langsung bisa kasih teleponnya ke update-nya. anaknya, karena apalagi anak saya yang kedua nggak bisa ngomong, masa dia bisa membuktikan saya nggak mau ketemu mami saya, nggak bisa ada alasan begitu. Kalau yang pertama mungkin kadang bisa kadang enggak ya, kalau yang terakhirnya sama sekali nggak bisa gitu. Oke, gimana Kak Adlina mungkin melihatnya? Anaknya dibilang nggak mau dan akan difasilitatori Iya. oleh kuasa hukum Oke. sebelah gitu. Saya berterima kasih kepada kuasa hukumnya yaitu SS ya. Sebenarnya gampang, pembuktian terbalik aja. Kalau memang klien kami ini tidak dekat dengan anak-anak, kami mempunyai bukti foto valid per tahunnya, per harinya. Itu banyak Video kedekatan, pun banyak. kedekatan dengan ibu dan anak gitu. Mari kita lihat apakah bapaknya seperti itu, papinya seperti itu. Jadi pembuktian itu harusnya bisa kita lihat dong dari akun-akun sosial media anak-anak, ataupun ibunya, ataupun bapaknya. Siapa yang dekat dan siapa yang pura-pura dekat. Iya. Sebenarnya simple. Klien saya ini cuma mau ketemu dengan anaknya. Ya. Itu kan ikatan binding, apalagi ada anak juga yang sedang yang nomor 2. Kebutuhan khusus. Ya, Spesial. ada kebutuhan khusus kan, dimana memang binding seorang ibu itu memang harus ada. Ya. Bahkan sekolahnya juga meminta akan hal itu. Karena kehadiran ibu tuh memang dibutuhkan. Penting, benar. Nah, dimana saya juga ini peringatkan ya kepada suster-suster ya. Anda itu kan bukan yang melahirkan nih, benar ya? Jadi paling tidak tahu tata krama, tahu sopan santun, walaupun mau berbicara ataupun menulis statement di sosial media pun juga harusnya berpikir panjang, karena ya Oke, statement di sosial media tuh maksudnya gimana nih? Mungkin bisa ada yang menjelaskan. Jadi waktu ada podcast di sebelah ya, ini, itu kan satu podcast dewasa ya. Ya. Bagaimana mungkin anak saya yang saya sangat tahu tidur aja jam 9 jam 10 itu maksimal. Besokannya mau sekolah pagi loh. Ya. Jam 5 harus bangun. Mungkin ya anak umur segitu, umur 10 tahun, which is itu tuh di bawah umur ya, bisa mengetik komen jam 12 malam, hampir ke jam 1 malam, bilang di komenan podcast tersebut, Mom, are you sure? Stop lying. Dia bilang kayak gitu. Terus saya komen di bawahnya, kalau ini benar Elora tolong telepon mami. Kalau bukan,
Kalau nggak telepon berarti bukan. Susternya di situ muncul. Itu benar non, itu Elora. Non stop deh posting-posting podcast-podcast. Kita udah sangat menghargai non ya. Non jangan drama deh. Oke. Sedangkan posisinya saya masih lagi WA nih sama suster saya. Kok bisa Elora begini-begini? Itu benar Elora. Tapi itu benar Elora nggak sus? Kok jam segini masih bisa komen? Apa digiring itu ke seorang anak di bawah umur, digiring ya ke podcast orang dewasa supaya bisa ngeliat maminya podcast, terus bisa komen-komen. Itu tuh kerjaan orang dewasa ya kayak gitu. Nggak mungkin anak di bawah umur tuh bisa ada pemikiran untuk menyerang maminya melalui komen-komen podcast itu gitu loh. Terus susternya bukannya menjawab di WA, menjawabnya di komen podcast tersebut. Sengaja banget ya untuk menyerang saya di komen menggunakan akun anak saya. Ya entah itu anak saya atau bukan, ya netizen bisa menilai sendiri ya. Anak di bawah umur bisa mengetik dan melihat podcast dewasa yang seakan-akan kayak diatur ya gitu. Anak-anak saya tuh benar-benar nggak ngerti deh podcast orang dewasa. Yang mereka ngerti tuh games atau konten-konten anak-anak ya seperti anak-anak pada umumnya, bukan konten-konten orang dewasa yang biasa susternya lihat gitu. Oke. Kak Adlina, dari semua pernyataan yang diberikan oleh SS itu kan dengan penuh keyakinan dan menggebu-gebu, tapi ada satu yang bikin saya cukup tertarik gitu. Pada saat ditanya mengenai adanya menikahi pihak tertentu, beliau menyatakan, untuk ranah itu saya tidak tahu karena itu privacy. Kalau melihat privacy, permasalahan ini aja sudah privacy sebenarnya. Tapi beliau menggebu-gebu menjawabnya dengan penuh keyakinan. Tapi untuk hal tersebut dibilang itu adalah ranah privacy, dan pihak suami dari Kak Alani sibuk bekerja. Menanggapi itu mungkin gimana? Sebenarnya memang itu tugas pengacara ya, untuk tidak terlalu terbuka terhadap kelemahan-kelemahan kliennya gitu. Jadi saya sih sangat mewajarkan, tapi setidaknya sebagai kita sama-sama pengacara, paling tidak Bapak kan punya anak juga, ya nggak? Buat apa sih kita harus seakan-akan tuh posisinya menang, padahal ada korban di situ. Di sini yang korban adalah klien kami gitu. Sekarang main buka-bukaan aja, Mbak. Kalau tidak ada pihak ketiga, apa mungkin klien kami ada di posisi sekarang? Dan kalaupun memang ingin pihak ketiga itu menjadi istri sah, kenapa tidak menceraikan klien saya? Poinnya itu aja. Kalau memang mau menikah secara sah, sudah mengubah nama belakang dari wanita itu, anaknya, kenapa tidak secara gentleman untuk membuat suatu keputusan bercerai kepada Ibu Lani? Tapi sempat ditanyain nggak sih Kak, kayak kenapa sih tidak ceraikan saya aja gitu? Sudah saya tanya beberapa kali, tapi beliau selalu menyangka, siapa itu? Saya nggak kenal, itu cuma rumor aja. Jadi saya nggak punya bukti yang menguatkan tuduhan-tuduhan saya itu, beliau gitu loh. Oke. Tapi langkah selanjutnya untuk kehidupan rumah tangganya akan seperti apa? Saya akan meminta bantuan dari kuasa hukum saya untuk memproses ini semua. Langkah lebih lanjutnya pasti ada. Namun yang paling urgent yaitu kita harus memutus statement-statement negatif ya terhadap klien kami, karena itu sangat berdampak negatif gitu. Apalagi kan pekerjaan Bu Lani itu berjualan. Sekarang kalau kita nanti dibully di sosial media ya kan, apalagi berdampak ke anak-anak, psikologis dan lain-lain gitu. Jadi yang pertama adalah saya akan kejar itu fake account, karena yang menurut saya itu poin paling utama ya. Itu satu. Kedua, saya akan berjuang untuk klien kami bertemu dengan anak-anak. Bertemu tuh tidak harus nginep ya kan, tapi bisa saling co-parenting gitu. Dan saya meminta untuk suster-suster jangan terlalu ikut campur. Jadi paling tidak Anda kan juga bekerja nih, ya nggak sih? Jangan sampai perbuatan Anda itu masuk ke ranah yang lebih serius gitu ya. Gitu aja. Oke. Kak, sedikit keluar dari permasalahan. Biasa dulu mungkin masih dinafkahi sama suami, tapi sekarang udah tidak lagi gitu. Speser pun mungkin tidak mendapat transferan. Dan kali ini
Kak Lani berusaha untuk memperjuangkan dirinya dengan berjualan keripik. Ya. Dengan jualan itu tentu hasilnya akan jauh berbeda dibandingin apa yang kakak dapatkan dulu gitu. Ditambah sekarang ada case ini yang kakak harus bolak-balik ke kantor polisi dan sebagainya. Ya. Gimana kak ngejalanin sekarang? Untuk memperjuangkan kebenaran ya, saya menuntut keadilan buat saya kan juga menuntut hak-hak saya itu bukan yang aneh ya, saya istri sah gitu ya. Saya minta pun sebenarnya kan itu lumrah ya, apalagi saya nggak minta gitu ya. Terus saya cuma minta jangan dipersulit lah anak-anak saya untuk ketemu saya gitu, dengan alasan anaknya nggak mau. Ya kalau anaknya diajarin untuk nggak mau ya tentu aja ya saya nggak bisa apa-apa gitu ya, karena sebelumnya nggak seperti itu. Lain kalau dari dulu kala nih 10 tahun 20 tahun yang lalu anak-anak udah begitu, saya udah nggak heran. Nyatanya ini cuma beda berapa bulan aja ya dari sekarang anak-anak saya tuh berubah seperti itu gitu. Dan dengan biaya-biaya itu ya otomatis sangat berat untuk saya ya, tapi di mana ada kemauan tuh pasti ada jalan. Ada ya, nanti tiba-tiba jualan saya meledak ya, alhamdulillah. Amin. Terus ada bantuan dari kakak saya, mama saya, walaupun sedikit-sedikit, tapi untuk membantu adiknya ya nggak mungkin lah mereka itu membuang saya seperti udah kamu usaha sendiri, kan nggak mungkin. Pasti ada aja bantuan dari atas untuk memperjuangkan apa yang memang udah hak-hak saya gitu loh Kak. Oke, menjalani kehidupan dari nol lagi, Iya. bahkan dari minus kali ya. Iya. Minus. Menjalani kehidupan dari minus Iya. untuk menuju kestabilan kak. Tuh. Mungkin Kak Adlina gimana sih sebagai ya seorang perempuan juga yang tentu pasti merasakan hal Ya, seperti ini. saya memang sangat terketuk ya hatinya. Saya melihat bahwa perjuangan seorang ibu yang hanya mau menemui ibunya, tidak memiliki apa-apa. Ya, maksud saya mau bertemu dengan anaknya, tidak memiliki apa-apa loh. Benar-benar hanya diri dia yang dia bisa perjuangkan. Karena dia tahu kalau bukan diri dia siapa lagi, gitu. Dan menurut saya buat apa lagi gitu. Ibu hanya ingin pengen ketemu anaknya, kangen gitu. Mbok paling tidak tuh adalah naluri sebagai manusia. Hewan ada mertuanya mungkin yang bisa ibu ya, saya sebenarnya sangat ingin mengetuk hati dari ibu mertuanya dari Lani ya. Nggak perlu saya sebutkan, kayak seluruh Indonesia udah tahu. Paling tidak nih ya, kan ibu seorang ibu juga, nenek juga, pasti ingin melihat tumbuh kembang dari anak dan cucunya. Tolong jangan untuk memisahkan klien kami untuk pun bertemu dengan anak-anaknya, karena itu salah satu kebahagiaan dari klien saya. Hanya itu, nggak ada mau minta harta, sepertinya jauh dari pandangan itu ya. Walaupun dulu hidup dengan bergelimangan harta, tapi kalau hatinya tidak bahagia buat apa juga kan Kak? Saya melihat itu kebahagiaan utama yaitu anak. Iya. Gitu. Oke, Kak, mungkin ada nggak sih momen yang terlewat dari perkembangan anak? Wah, sangat terlewat jauh ya. Biasanya saya sama anak saya, biasanya saya pergi kemanapun juga, walaupun saya sama teman-teman saya, anak-anak saya selalu ikut, saksinya suster-suster sendiri kok. Dan saya ada dokumentasinya semua. Nggak pernah saya pergi itu tanpa anak-anak saya, itu hampir nggak mungkin gitu ya. Dimana bisa dibilang saya ini menelantarkan dan menyuruh ART semua yang urusin. Walaupun ART-nya mau ada 100 pun ibunya tetap ada kok gitu. Nggak pernah saya 100% membiarkan anak saya begitu aja gitu. Terus satu lagi yang saya mau tekankan ya, kan dibilang Pak SS kalau ibunya mau ketemu saya fasilitasi gini. Apa perlu saya harus mohon dulu? Kan tanpa saya minta pun mereka harusnya ada inisiatif dong. Ya. Nih mamimu kesini, ajak mamimu ini ketemu mami. Kenapa harus tunggu saya untuk mohon? Untuk saya maksa, untuk saya minta ke susternya terus baru dia mau fasilitasikan. Pembuktian itu tidak ada. Itu hanya hayalan. Jadi hanya ucapan-ucapan omon-omon aja gitu. Selama setiap hari yang saya tahu dari ucapan klien kami, setiap hari meminta ketemu itu sangat sulit, kesulitan.
Jadi jangan seakan-akan kayak pahlawan kesiangan. Kalau mau silakan dengan saya. Kalau mau kan harusnya nggak perlu diminta pun dia harus ada inisiatif dong. Pun kalau anaknya nggak mau kan bisa diberitahu baik-baik Iya, ya. iya. Anak-anak kan tumbuh dari lingkungannya sendiri yang 24 jam itu dia saksikan ya. Nah, saya nggak di situ katanya. Ya, ya. Dia bilang, oh maminya nggak ada namanya. Berarti kalau memang begitu saya pengen lihat dong anak saya itu bisa segimana sama maminya itu tergantung dari lingkungan sekitar ya gitu. Dan di situ para netizen bisa lihat kok. Kenapa anak saya bisa seperti itu? Dia hanya mengikuti dan mendengar apa yang di sekeliling mereka 24 jam. Saya nggak di situ gitu. Oh, oke. Kak, boleh lihat nggak sih akun-akun tadi? Saya tiba-tiba teringat nih gitu. Akun-akun yang mencoba masuk menjadi Ini sudah akun ketiga. akun ketiga. Iya. Jadi ya terus mengganggu, membuat apa ya, argumen-argumen yang menyesatkan, statement-statement yang Ini salah satu menyesatkan contohnya gitu. nih. Sorry, ke situ. Bisa langsung diliatin. Oke. Itu Nah, sudah ketiga. Ada yang lain? Ada lagi banyak. Atau mau menunjukkan apa gitu yang Iya. sorry, namanya ketutupan. Nah, Tapi ya. Spill and manipulative. Oke. iya. Kita bisa lihat lah visinya orang tersebut membuat seperti ini apa. Sedangkan itu bukan akun klien kami gitu. Betul. Kalau misalnya mau dilihat lagi juga, kalian ini bukan selebriti, ngapain dibikin fake account? Ya, Iya, betul. ya. Ya, hal-hal seperti itu berarti ini memang akan ditanggapi serius juga Ya. oleh tim kuasa hukum. Ya, pastinya. Akan ada proses-proses selanjutnya. Nah, ngomongin masalah itu kita kembali. Kemarin ke Lampung ngapain sih Kak selain ketemu sama Kapolda? Kami memang diundang dari undangan Kapolda karena memang untuk Kapolda ini ingin melihat secara kedua belah pihak ya. Lalu kami disambut dengan baik dan insya Allah Kapolda pun sangat mensupport agar penyelidikan ini berlanjut sehingga kita menemukan titik temunya. Jadi kita benar-benar difasilitasi oleh beliau, oleh Bapak Helvi ya. Jadi insya Allah kita akan menemukan titik persoalan di mana adanya kriminalisasi itu satu. Kedua, adanya jalan paling terbaik. Karena kan ini sebenarnya persoalan domestik rumah tangga ya. Iya. Dan ini bukan ranah pidana. Ini adalah murni hutang piutang Ya. yang dimana sebenarnya sudah dilunasi oleh mertua dari klien kami. Dan tahu persis berarti mereka untuk Benar. nominalnya segala. Benar. Jadi kami sudah menjelaskan by data, tidak hanya opini, dan mudah-mudahan akan menjadi baik ya Iya. ke depannya. Oke. Ya, mau nunjukin apa Kak? Ada lagi nih Kak yang terlihat jelas sekali malah dia Itu bilang perkawinanmu yang gagal itu gitu. Kan mungkin ada akun lain yang men-spill mereka ya, hubungan mereka, fotonya udah tersebar ya. Dan dia langsung menjelaskan begitu dengan gamblangnya mempertegas bahwa siapa dia itu yang diduga NO sendiri. Oke, yang diduga NO. Dan NO-nya sendiri mungkin nggak ada menghubungi Kalani? No, nggak ada. Nggak ada. Iya. Mana nih? Ini Ya, ini ada satu lagi yang tadinya kan kayaknya sudah hilang ya. Dia muncul lagi akun ini, tapi saya nggak bisa buka. Dia memfollow Memblokir. semua teman-teman saya yang ada di akun IG saya, tapi sayanya yang diblok gitu. Oke. Siap. Berarti kan ini juga ada sebenarnya persoalan ini juga tidak lepas dari pantauan mertuanya Kalani ya. Melihat ini semua, ada yang mau disampaikan nggak sih Kak gitu? Ya silakan Kalani Din. Dari kuasa hukum saya dulu. Oh, kalau saya melihat persoalan ini adalah kurangi keegoisan dari seorang mertua dan juga sebagai seorang suami. Coba kita lihat bahwa Lani ini banyak banget kebaikannya. Kan dari awal perkenalan kan klien saya berbicara kenal dari SMA ya kan.
Lalu mengandung pun juga harus melalui mekanisme bayi tabung. Ketiga anaknya bayi tabung. Jadi bukan hal yang murah dan mudah gitu. Ditambah memiliki anak yang harus disupport dengan full, yaitu seorang ibu, kasih sayang seorang ibu gitu. Jadi harus ada treatment khusus. Paling tidak saya ingin menjelaskan bahwa upaya yang dilakukan oleh ibu mertua dan juga suami dari klien kami itu sangat merugikan kepentingan anak. Jadi di sini tidak ada menang, tidak ada kalah. Tapi kalau memang tujuannya untuk membuat klien kami depresi, ya Anda menang. Tapi klien kami tetap memperjuangkan pertemuannya terhadap anak-anak. Kalaupun tinggal berjauhan pun nggak masalah ya. Tapi klien kami hanya ingin ketemu bebas, co-parenting, dan juga memang persoalan hukumnya memang harus diselesaikan secara baik. Bukan harus serang-serang di media sosial. Kita semua ini kan masyarakat sudah cerdas ya. Kita bisa menilai kenapa ada akun fake yang menjatuhkan martabat klien kami. Tapi itu semua bisa kita buktikan gitu. Jadi pasti ada seseorang yang ingin menjatuhkan nama klien kami ya. Pasti kita semua sudah tahu lah siapa wanita itu. Iya. Siapa Kak? Ya inisial NO udah saya. Latar belakangnya Kak? Latar belakangnya, ini suami saya sendiri dan mertua saya loh yang ngomong. Nah, bahwa beliau itu memang jadi Diduga. ya diduga sebagai LC di klub di Hayam Wuruk yang tugasnya ya menemani tamu-tamu ya gitu. Ya begitu. Oke. Tadi mungkin ada yang mau disampaikan sama mertua mungkin dan suami. Bahkan suster-susternya silahkan. Untuk salah satu suster ya, Anda kan bekerja ya. Saya juga masih sah istri dari bos kamu ya. Walaupun kamu dibayar dengan bos kamu itu, kamu punya tata krama, kamu punya etika, kamu itu seorang ibu loh, gitu ya. Kamu punya anak. Coba kamu di posisi saya, gitu ya. Dan tolong kamu juga jangan selancang itu ya. Kamu siapa, gitu ya. Saya nggak pernah merendahin kamu, tapi kamu yang menyerang saya duluan. Kamu bisa WA saya untuk memberitahu saya segala macam kegiatan anak-anak saya, dari makan, aktivitas, acara atau apapun itu ya. Kan kamu 24 jam sama dia, ya kan? Kok sampai seberkuasa itu kamu sama dia? Bisa menggiring anak saya untuk berkomen di salah satu podcast orang dewasa ya, dimana anak-anak di umur segitu tuh saya yakin sekali ya, apalagi di sekolah international school tuh nggak bisa loh, nggak ada istilahnya celah untuk mengkomen-komenin, kepo-kepoin komen di podcast orang-orang dewasa itu bukan kerjaan anak saya seperti dan tontonannya itu. juga kan tontonannya juga mungkin kartun atau konten anak-anak seusia dia, Roblox atau game-game yang lainnya ya. Saya rasa semua ibu-ibu satu di Indonesia ini tahu dan setuju dengan saya deh gitu ya. Bukan pembelaan dari saya tapi itu nyata. Anda bisa mengetik dan mengungkapkan apapun itu isi hati kamu di WA pribadi saya. Kenapa harus ikut-ikutan menyerang saya di komen tersebut gitu, mengajak anak saya juga untuk berkomen di situ, membawa netizen lain yang ikut menyerang saya di kolom komentar itu, dan akhirnya dihapus juga. Kalau memang benar kenapa harus dihapus? Ya. Gitu. Dan ada beberapa kali editan ya di dalam komen itu. Edit terus. Gitu. Itu menggiring anak saya untuk menyerang ibunya sendiri dengan pembelaan anaknya mau kok non, anaknya yang cari-cari sendiri, ditambah dibilang katanya anaknya malu loh non, dikirim-kirim link podcast dari teman-temannya di sekolahnya. Walaupun itu yang sangat bohong ya, itu kan baru postingannya 1 menit yang lalu keluar. Kenapa teman-temannya di jam 1 malam bisa mengirim link-link itu ke dia? Gitu. Satu hal yang sangat nggak masuk akal, nggak mungkin gitu. Oke. Kak Adlina, terakhir nih mungkin closing statement ada yang mau disampaikan? Jangan membuat rumit suatu permasalahan, terlebih kepada pengacara SS. Paling tidak kita bisa melihat ya, tujuan dari berbicara bisa membela kliennya, namun
Saya menunggu itikat baik dari saudari SS untuk mempertemukan klien kami dengan anak-anaknya. Ya, sesuai janjinya dan sesuai yang Anda gembar-gemborkan kan saya mampu memfasilitasi, ya kan? Bisa mempertemukan kalau anaknya itu mau, kan kalau ya, gitu. Iya. Jadi kami tunggu etikat baik dari saudara SS. Gitu. Oke, ya baik pemirsa Ray-Ban Entertainment, permasalahan memang tidak akan pernah usai, permasalahan akan selalu ada, namun ada baiknya jika semua bisa teratasi dengan baik. Sampai bertemu.